Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Faisal Ramas. Saya mahasiswa UPI angkatan 2021, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga yang tentunya akan saya bahas satu persatu. Sangat detail sekali. Baik, let's go to class. Baik, kembali lagi dengan saya Indra Faisal. Kita akan membahas tentang bab 5. Di sini bab 5 yang membahas tentang pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Motif merujuk kepada sumber pendorong atau penggerak perilaku manusia. Motif adalah energi psikologis yang bersifat abstrak. Wujudnya hanya dapat diamati dalam bentuk manifestasi tingkah laku yang ditampilkannya. Sedangkan motivasi adalah proses aktualisasi diri, sumber penggerak atau pendorong tersebut. Motivasi memiliki peranan penting dalam proses belajar, keterampilan gerak, dan penampilan olahraga. Jadi, motivasi itu sebagai pendorong kita agar lebih semangat lagi. Jadi, ketika kita berolahraga atau beraktivitas, ketika ada motivasi, kita akan lebih semangat karena motivasi tersebut mendorong kita. Motivasi dapat dibedakan menjadi 3. Ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan motivasi amotivasi. Nah, kita bahas satu-satu. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri atlet itu sendiri. Jadi motivasi intrinsik itu di dalam diri kita sendiri. Tidak di luar, tapi di dalam, intrinsik. Jadi pada dasarnya motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Nah, yang kedua kita bahas motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri atlet. Nah, motivasi ekstrinsik itu dari faktor dari luar, bukan dari diri. Jadi dari luar. Ingat, intrinsik dari dalam, ekstrinsik itu dari luar. Nah, kedua motivasi tersebut saling berhubungan satu sama lain, yang dapat menguatkan atau melengkapi motivasi. Motivasi intrinsik memiliki 3 dimensi, yaitu intrinsic motivation to know, intrinsic motivation to experience stimulation, dan intrinsic motivation to accomplish. Nah, motivasi ekstrinsik memiliki 3 dimensi juga, yaitu external regulation, intrinsic regulation, dan identified regulation. Nah, amotivasi atau ketidakberdayaan yang dipelajari adalah suatu keadaan pada diri individu yang ditandai dengan perasaan tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Atlet yang memiliki motivasi intrinsik tinggi memiliki ciri-ciri: 1. Berorientasi pada kepuasan dalam dirinya. Jadi intrinsik kan itu dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi dia memiliki kepuasan pada dirinya sendiri atau pada performanya sendiri gitu. Nah, yang kedua, tekun, rajin, bekerja keras, teratur,
dan disiplin menjalani latihan. Jadi ketika diri kita sendiri memiliki performa yang baik, di situ ada motivasi tersendiri. Ketika kita latihan kerja keras, di situ ada motivasi tersendiri. Nah, yang ketiga, tidak bergantung kepada orang lain. Karena itu dari dalam diri sendiri. Jadi kita tidak perlu dorongan dari luar gitu. Karena tidak ketergantungan kepada orang lain. Gitu. Yang keempat, memiliki karakteristik kepribadian yang positif, matang, jujur, sportif, dan lain-lain. Intinya di sini intrinsik itu karena dari dalam, jadi lebih memaksimalkan diri kita sendiri. Yang kelima, melakukan aktivitas secara lebih permanen. Ya, seperti tadi yang dibahas gitu. Menjadikan kita itu lebih baik, melakukan hal-hal sesuatu sendiri, menjadikan apapun motivasi dalam diri kita lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri motivasi ekstrinsik. Yang pertama, kurang sportif atau kurang jujur, seperti licik atau curang. Nah, nih salah satu contohnya ya. Ketika kita bermain dengan tim lawan, dan tim lawan itu melakukan hal yang tidak baik atau tidak sportif atau licik, di situ motivasi kita mulai naik. Kita bakalan membuktikan bahwasannya ketika kita dilicik, nah disitulah kita bisa tetap mengalahkan mereka itu. Nah, yang kedua, sering tidak menghargai orang lain, lawannya atau peraturan pertandingan. Jadi ketika lawan memiliki hal-hal yang tidak sportif, tidak menghargai, di situ motivasi ekstrinsik akan terbangun. Yang ketiga, cenderung berbuat hal-hal yang merugikan, seperti buat perangsang, mudah dibeli atau disuap. Nah, motivasi tersebut yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, kurang semangat dan bergairah, baik dalam latihan maupun pertandingan. Semangat dan gairah akan muncul jika ada iming-iming eksternal, misalnya bonus yang besar. Nah, salah satu contohnya nih, ketika latihan kita sangat leha-leha, tidak semangat. Tetapi pada saat pertandingan, kita itu dituntut untuk menang karena mendapatkan uang ataupun bonus ketika kita juara. Disitulah motivasi eksternal akan muncul, akan bisa membuktikan bahwasannya kita itu bisa juara dan mendapatkan bonus. Seperti itu. Nah, lanjut. Motivasi berprestasi adalah motif yang mendorong individu untuk berpacu dengan ukuran keunggulan dirinya sendiri, orang lain, dan kesempurnaan tugas. Daya saing diartikan sebagai disposisi berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh kepuasan ketika dibandingkan dengan standar kesempurnaan atau ukuran keunggulan orang lain. Jadi motivasi berprestasi itu simpelnya, ketika kita memiliki rasa saing dengan orang lain, dan kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain itu berbeda standar gitu, keunggulan orang lain gitu. Nah, di situ kita akan mulai dari bawah untuk menyaingi dia agar kita bisa bersaing dengan orang-orang tersebut. Itu disebut motivasi berprestasi. Nah, ada 3 perspektif
teori yang dijadikan dasar untuk mengembangkan motivasi berprestasi, yaitu perspektif teori, kebutuhan berprestasi, teori atribusi, dan teori tujuan berprestasi. Teori kebutuhan berprestasi didasari oleh proses interaktif antara faktor individu dengan faktor sosial sebagai prediktor perilaku. Teori atribusi menjelaskan tentang penyebab kesuksesan dan kegagalan. Penyebab itu berupa penyebab tetap atau tidak, dan penyebab internal serta eksternal. Lanjutkan ke perspektif teori tujuan berprestasi, didasarkan pada asumsi adanya perbedaan dalam perspektif tujuan setiap individu atau cara-cara yang berbeda ketika individu menilai kompetensi dan keberhasilannya. Ada 8 strategi meningkatkan motivasi, yaitu strategi verbal. Strategi verbal itu berupa omongan. Strategi perilaku berupa perilaku. Pemberian insentif, jadi memberi motivasi secara intens. Pemberian supervisi, penyajian gambar-gambar, pemberian mental imagery, pemberian motivasi karena takut, dan penetapan tujuan. Itu 8 strategi yang dapat menstimulus atlet untuk termotivasi. Nah, motivasi adalah sebuah konstruk psikologis yang dapat dibangun oleh sejumlah dimensi tergantung sudut pandang masing-masing. Jadi motivasi itu adalah psikologis yang bisa dibangun oleh sejumlah dimensi, tetapi tergantung sudut pandang masing-masing dan nyamannya memakai yang mana gitu. Nah, motivasi dapat diukur menggunakan observasi langsung, penilaian oleh orang lain, dan laporan diri. Jadi kita harus mengerti dulu bagaimana atlet yang kita bakalan dimotivasi, agar nanti kita tahu bagaimana cara memotivasi mereka dengan baik. Mungkin sekian penjelasan materi tentang bab 5, pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Saya Indra Faisal Ramas, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.